Shalom, selamat malam para pendengar channel Rohani Kristen dimanapun berada. Pada saat malam ini kembali lagi kita berjumpa dalam channel kesayangan kita dengan sebuah renungan yang temanya jangan ulangi rasa sakitmu, lepaskanlah. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, bunyilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu supaya jangan Bapamu yang di sorga, supaya Bapamu yang di sorga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Markus 11 ayat 5. Ketika orang lain menyakiti kita, kita memiliki dua kecenderungan alamiah, mengingat dan membalas. Namun bukan itu yang diperintahkan oleh 1 Korintus 13 ayat 5 untuk kita. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi bagaimana seharusnya Anda menanggapi orang-orang yang telah menyakiti Anda? Bagaimana Anda menangani semua luka rasa sakit yang Anda simpan dalam ingatan Anda? Jangan mengulanginya. Sebaliknya hapuslah semua itu. Biarkan luka itu pergi. Maafkan dan lanjutkan hidup Anda. Ketika kita terluka, kita cenderung mengulangi luka itu dalam 3 cara. Yang pertama secara emosional dalam pikiran kita, yang kedua secara relasional sebagai senjata, dan yang ketiga secara praktis dengan menceritakannya kepada orang lain. Pertama, kita mengulanginya dengan memikirkannya terus-menerus. Namun, kebencian itu merusak diri sendiri. Kebencian itu hanya melanggengkan rasa sakit. Kebencian tidak akan pernah sembuh, tidak akan pernah menyelesaikan apapun. Apapun yang paling Anda pikirkan adalah apa yang Anda lakukan. Jika yang Anda pikirkan hanyalah seberapa banyak Anda telah disakiti di masa lalu, maka Anda harus akan bergerak menuju masa lalu. Namun, jika Anda fokus pada masa depan, maka Anda akan bergerak menuju masa depan. Jika Anda fokus pada potensi, maka Anda akan bergerak menuju potensi. Kedua, ketika mengulangi rasa sakit hati kita dalam hubungan, kita menggunakan rasa sakit hati sebagai ganjalan dan senjata. Kita mengatakan hal-hal seperti, ingatkah kamu saat kamu melakukan itu, atau tapi kamu melakukan ini. Alkitab mengatakan dalam Amsal 17 ayat 9, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Mengomel juga merusak pernikahan dan setiap hubungan lain yang Anda miliki. Mengomel tidak ada manfaatnya. Ketiga, kita mengulangi rasa sakit hati kita dengan menceritakannya kepada orang lain. Ini sebut gosip. Kita menceritakannya kepada semua orang kecuali kepada Allah dan orang yang bermasalah dengan kita. Tahukah Anda bahwa Allah membenci gosip? Dia membencinya sama seperti dia membenci kesombongan. Karena itulah yang dimaksud dengan gosip. Gosip adalah ego yang murni dan sederhana, atau berusaha membuat diri kita terlebih dan merasa lebih baik. Tetapi kali Anda membagikan gosip, Anda sedang bersikap sombong, dan Allah membenci kesombongan dan gosip. Kasih tidak menyimpan catatan kesalahan. Kasih tidak mengulangi luka sehingga luka itu berubah menjadi kebencian atau gosip atau kesombongan.
Ayat dalam Alkitab Amplified ini mengatakan untuk melepaskannya. Kasih merespons rasa sakit hati dengan membiarkannya pergi. Untuk direnungkan, sakit hati apa yang telah Anda ulang-ulang dalam pikiran Anda yang perlu Anda lepaskan hari ini? Yang kedua, menurut Anda, mengapa lebih mudah mengomel tentang sebuah kesalahan daripada memaafkannya? Apa itu benar-benar lebih mudah dalam jangka panjang? Yang ketiga, apa yang perlu Anda ubah dari cara Anda mengubah gosip? Terima kasih para pendengar channel Kristen, channel Rohani Kristen di mana saja Anda berada. Kiranya sedikit renungan ini menjadi berkat, menjadi pedoman hidup di dalam setiap kita yang mendengar, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai kehidupan itu memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.